pancen akeh masalah, kadang tekane gonta ganti. Ojo wedi lan ojo kuwate, bareng Gusti kita adepi. Urip iki pancen akeh masalah, kadang tekane gonta ganti. Yesusku, menyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti setiap hari ku memuji keajaiban
Ku bersuka atas perbuatanmu, semuanya bukan Tuhan. Dia ada janji setia ada padamu. Nyanyikan bersama, nyanyikan bersorak-sorak baginya. Pujian orang kuasa bagi Raja. Gunung-gunung laut bergerak
3 minggu yang lalu saya kan dapat undangan di Semarang untuk melakukan firman Tuhan di 2 gereja, yaitu gereja GPI BSB di Cikarang Semarang dan satunya GPI Rock. Tapi bukan masalah saya waktu khotbah, tapi waktu perjalanan dari Surabaya ke Semarang, saya kan naik kereta api dan kebiasaan saya pasti minta nomor 10 tempat duduknya. Nah, di depan saya itu dan kiri saya itu di tempat duduk cewek-cewek. Nah, mereka bicara masalah agama, jadi aja. Nggak tahunya mereka dari Aceh. Lalu saya cuma nyeleduk karena saya sendiri kan tahu ya tentang, minimal saya tahu, jadi nggak 100% tahu tentang keislaman. Saya juga ikut menjawab gitu. Akhirnya saya hanya memberitahu Walaupun seringkali Tuhan kami melupakan Engkau, walaupun seringkali Tuhan kami lupa tidak datang padamu Tuhan, Engkau tetap setia Tuhan. Engkau berharap Engkau kami terus datang kepadamu, untuk kami kembali kepadamu Yesus. Jiwa kami bertanya kepadamu Tuhan, apakah masih ada harapan Tuhan? Tetapi Tuhan, Engkau selalu menjawab kami.
Di dalam firman-Mu itu semua yang akan kami dapatkan. Terima firman-Mu dengan benar Tuhan. Kami melakukan firman-Mu bukan hanya sekedar didengar pada saat pagi hari ini, namun juga kami dapat menjadi pelaku firman-Mu yang sejati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk ibadah pada saat pagi hari ini Yesus. Dan kami biarkan Kau tetap ada bersama-sama dengan kami untuk melawat kami, melanjutkan lawatan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Renungan buat kita bersama-sama. Saya undang kita bersama-sama membuka Alkitab kita, Bapak Ibu. Kita bangkit berdiri. Kita akan buka 1, 2, 3. Bila tersingkap firman-firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang bodoh. Amin.
Silakan duduk Bapak Ibu. Saya akan buka kembali Alkitab saya di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 24 sampai 27. Ini kisah yang sudah sangat sering kita baca Bapak Ibu. Saya berdoa ternyata Tuhan kasih ini di dalam Matius pasal yang ke-7. Ini berbicara tentang dua macam dasar dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Amin. Bapak Ibu, kalau sekilas kita membaca ayat ini Bapak Ibu, sebenarnya setiap orang yang percaya kepada Kristus, setiap pengikut Kristus itu sedianya dibangun untuk tahan guncangan. Amin Bapak Ibu. Kenapa? Karena dari samping dia tetap berdiri, dari bawah diserang dengan banjir dia tetap berdiri. Tetapi orang yang mendengar firman Tuhan dan tidak melakukannya itu justru rawan, bukan cuma rawan goncangan, tetapi juga sangat berpotensi untuk roboh dan juga mencelakakan seisi rumah itu. Jadi dari dua macam dasar ini kita bisa melihat bahwa Allah, bahwa Kristus ingin membangun gerejanya untuk tahan guncangan. Dari apa Bapak Ibu? Materialnya sederhana, dari ketaatan pada firman. Jadi kalau seorang tidak mau taat, ya pasti rumahnya itu akan mudah tergoncang dan memberi pengertian kepada orang yang bodoh. Kalau orang yang merasa pintar, dia tidak akan pernah tersingkap. Kalaupun dia akan tersingkap, tapi tidak akan merubahkan hidupnya. Jadi lebih baik kita selalu merasa bodoh di hadapan Tuhan. Sebab kenyataannya pun seperti itu. Mungkin dengan sebelah kita mungkin memang kita lebih pintar dari akademik, taklah kita selalu merasa bodoh. Supaya apa? Supaya firman Tuhan yang kita baca, yang kita dengar itu memberikan terang atau menerangi kegelapan di hati kita. Bapak Ibu yang dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di Taiwan, ini saya lihat di artikel Bapak Ibu, saya belum pernah ke Taiwan Bapak Ibu. Jadi ada gedung namanya gedung Taipei 101. Kenapa dinamakan 101? Karena terdiri dari 101 lantai Bapak Ibu, dan 5 lantai di bawah tanah. Dirancang untuk tahan gempa sampai 9 skala Richter. Kalau di tsunami itu kalau tidak salah tidak sampai 9 ya. Nah, terus berlomba, ternyata saya cari siapa yang menemukan rumah yang anti gempa ini. Ternyata dari waktu ke waktu itu seorang terus berimprovisasi untuk menemukan cara-cara membangun rumah yang tahan goncangan, yang tahan gempa. Kenapa? Ketika rumah itu roboh, ternyata kerugiannya sangat-sangat besar. Nyawa, ekonomi, terus mental, dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang dikasih di dalam nama Tuhan Yesus memanggil kita sebenarnya ingin menjadikan kita yang kokoh, yang tahan dengan goncangan. Kuncinya cuma sederhana Bapak Ibu, cuma ya ini harganya, taat atau tidak taat. Slide keempat di sana digambarkan Bapak Ibu ya, ada rumah yang masuk ke dalam roboh. Jadi Bapak Ibu yang dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika saya merenung Bapak Ibu, terus kita respon dengan melakukannya, terus dapat menjadikan seseorang itu kuat. Hidupnya jadi kuat seperti rumah yang tahan goncangan. Alami masalah ini dia tetap kuat.
alami pergumulan ini dia tetap kuat. Dia tidak jadi lemah, dia tidak terpukul, bahkan dia tidak benar-benar ditaklukkan. Kenapa? Saya bertanya, kenapa Tuhan? Bagaimana bisa? Firman Tuhan kalau bisa jujur, saya sudah dengar ini berkali-kali, berulang-ulang. Bapak Ibu pasti juga. Kok bisa jadi kuat? Ternyata Bapak Ibu, kuncinya di sini Bapak Ibu. Ketika firman Allah dijadikan ideologi hidup Bapak Ibu, maka kita mendengar firman Tuhan bukan cuma sekedar tahu. Kita membaca firman Tuhan bukan cuma untuk untuk supaya hati nurani kita tidak menuduh, kamu belum baca firman. Juga orang yang belajar di sekolah Alkitab, di STT, bukan cuma untuk dihafalkan. Mengerti juga bukan cuma untuk memuaskan keinginan tahuan. Kenapa? Karena ketika kita tahu kayak orang-orang di sekolah tinggi, seminari Bapak Ibu, sepertinya itu pengen tahu, penasaran, apa sih rahasianya? Apa sih maksudnya? Terus ketika tahu, ya sudah. Bukan cuma sekedar itu Bapak Ibu, tetapi ketika firman Allah itu dijadikan ideologi hidup, maka firman itu menjadi material ilahi untuk pembangunan bait kudus hidup kita. Firman Allah akan mengupgrade kekuatan kita, mengupgrade kualitas kita, mengupgrade karakter kita. Sehingga apa Bapak Ibu? Sehingga rumah ini tetap berdiri sampai kapanpun, meskipun diterpa anginnya kencang, meskipun ditimpa banjir yang kuat, meskipun digoncang oleh gempa. Kenapa? Karena firman itu dijadikan ideologi. Artinya apa Bapak Ibu? Saya baca di Google Bapak Ibu, ideologi adalah seperangkat nilai, keyakinan, gagasan sistematis. Ini terlalu rumit ya Bapak Ibu. Intinya bahwa firman Tuhan itu jadi pedoman hidup, satu-satunya pedoman hidup untuk berpikir, untuk bersikap, dan untuk bertindak. Ketika saya dengar, oh ternyata. Jadi ketika firman Tuhan yang kita dengar, ketika firman Tuhan yang kita baca, ketika firman Tuhan yang kita pelajari, jadi pedoman hidup dalam kita berpikir, dalam kita bersikap dan bertindak, maka itu kita pengikut Kristus yang kuat. Amin Bapak Ibu. Jadi kuat. Jadi mendengar bukan untuk melupakan, mendengar bukan untuk menghafal. Beda dengan sekolah minggu Bapak Ibu. Karena kan ada berkata, didiklah anak-anak di masa mudamu, nanti usia tua pun dia tidak akan pernah lupa. Jadi dididik untuk menghafal. Ketika saya ngajar sekolah minggu, saya hafal apa saya ajar. Mereka yang sudah kelas 4 SD harus bisa hafal ayat hafal. Harus bisa. Dan nyatanya bisa. Kenapa? Di sekolah pun mereka bisa. Kalau mereka bisa menghafalkan pelajaran di sekolah, masa tidak mau menghafalkan ayat firman Tuhan? Ini kan lebih penting lagi. Jadi Bapak Ibu yang dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadi belum menjadi ideologi hidup, belum menjadi satu-satunya pedoman hidup dalam berpikir, bersikap, dan bertindak, maka hidup orang percaya, hidup pengikut Kristus akan rentan untuk digoyahkan, akan rentan untuk dikalahkan, akan rentan untuk dibelokkan kemana dunia ini, kemana keinginannya mau. Jadi istilahnya kita ikut Tuhan, tapi bukan mengikuti Tuhan, tapi memaksa Tuhan mengikuti diri kita.
Ketika kita perlu, kita berdoa, kita puasa. Ketika masalahnya sudah selesai, kita lupa dan lain sebagainya. Ada banyak contoh yang pasti bukan jadi rahasia bagi kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadi panggil di dalam Kristus, Tuhan selalu punya tujuan besar. Tuhan punya tujuan besar. Tapi dunia juga punya agenda sendiri supaya tujuan Tuhan ini tidak terlaksana. Sejak dari awal Bapak Ibu, tujuan mulia selalu, tujuan Tuhan yang mulia selalu hendak digagalkan oleh dunia ini. Dari ketika Adam dan Hawa di Taman Eden sudah berelasi dengan Tuhan, ternyata ular mencobai Hawa dan jatuh. Melompat, ya lompat saja sampai Yesus datang untuk menyelamatkan manusia. Ada saja juga Herodes menolaknya. Dibunuhlah semua bayi bawah 2 tahun. Ada banyak hal. Ketika Yesus pelayanan, pemimpin-pemimpin Yahudi menolaknya. Meskipun itu juga dalam skenario, dalam artian bahwa Tuhan tahu apa yang akan terjadi. Tetapi kita bisa melihat bahwa ada kekuatan di dunia ini yang berusaha menghalangi kita. Jadi kalau orang percaya, kalau orang Kristen tidak mau bersekat Tuhan, tidak punya waktu untuk firman Tuhan, dan waktu hanya untuk cuman firman Tuhan, cuman di gereja saja, alhasil Bapak Ibu, kalau fisik itu Bapak Ibu kurang gizi pasti. Jadi tubuh Kristennya itu kurus kering tanpa nutrisi Bapak Ibu. Kita berjuang secara lahiriah untuk kehidupan kita, itu memang harus, karena itu firman Tuhan juga. Tetapi kita juga berjuang secara rohani, karena ada ayat juga, perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Jadi Bapak Ibu yang dikasih, tidak bertolak belakang. Kita bekerja, kita membanting tulang untuk menganggap firman Tuhan itu hal yang biasa. Maka itu jadi penghalang besar untuk menjadikan orang ini bangunan yang layak huni, bangunan yang jadi tempat perteduhan, tempat perlindungan. Kan rumah itu kan sedianya bukan cuma gedungnya saja, tetapi rumah itu nyaman. Rumah itu memberi rasa tenang, memberi sukacita. Sehingga kalau Bapak Ibu, kalau orang tuanya di dalam rumah itu benar-benar mengayomi, mengasihi, anaknya itu selalu ingat. Kalau di konten-konten itu, ketika mereka jauh merantau dan ketika memberi kenyamanan, memberi sukacita. Tapi kalau firman Tuhan itu mulai diabaikan, dan ini Bapak Ibu, ini adalah tipu daya dunia ini. Jadi Bapak Ibu yang dikasih di dalam nama Tuhan Yesus, ada penghalang besar untuk rencana Tuhan, untuk niatan Tuhan. Ketika saya persiapkan ini, ternyata ini tidak sesederhana ini Bapak Ibu. Tentang satu rumah yang dibangun di atas pasir, satu rumah yang dibangun di atas batu. Kalau ada angin, ada banjir, satunya roboh, satunya tetap berdiri. Tidak sederhana itu. Tetapi dampaknya sangat-sangat besar. Kenapa Bapak Ibu? Setiap firman Tuhan, setiap kata dalam Amsal pasal 13 ayat 13 dikatakan, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasannya. Saya ambil saja yang bagian. Jadi Bapak Ibu, ketika kita meremehkan firman Allah berkata, siap atau tidak siap,
mau ataupun tidak mau, peduli ataupun tidak peduli Bapak Ibu. Karena firman Tuhan ini adalah hukum Allah juga. Maka yang meremehkan firman akan dengan Allah. Dan Allah itu menanti-nantikan momen ini. Dan cara untuk mewujudkan itu tidak ada hal lain yang bisa dilakukan kecuali dengan diberikan firman-Nya. Dan firman-Nya itu direspon. Siapa meremehkan akan menanggung akibatnya. Di dalam, ini saya catat ya, ayatnya lupa. Bapak Ibu, yang berikutnya adalah di akhir zaman ini akan ada orang-orang yang mengumpulkan guru-guru, mengumpulkan pendeta-pendeta, mengumpulkan pembicara-pembicara yang memang mereka ahli, mereka pakar. Mereka bisa mengumpulkan guru-guru meskipun terlihat rohani Bapak Ibu. Ternyata mereka cuma ingin memuaskan keinginan telinganya. Mereka cuma butuh validasi, pengakuan. Tetapi mereka tidak mau benar-benar merespon. Sama seperti ada ayat yang lain dikatakan, mereka beribadah tapi memungkiri kuasa ibadah itu. Mereka datang beribadah tapi mereka tidak peduli untuk apa aku beribadah, untuk apa aku mencari Tuhan. Pokoknya aku datang, sudah absen, sudah selesai. Bapak Ibu yang dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan logi satu-satunya. Seperti kesaksian Pak Iwan tadi, kesaksian lintas agama. Tapi Bapak Ibu yang saya kasih catatan, bahwa Alkitab ini sudah ada lebih dulu dari mereka. Ini yang sudah ada lebih dahulu. Kira-kira siapa yang menipu siapa? Itu aja. Jadi yang jadi pedoman adalah ini. Bukan apa ya Bapak Ibu? Alkitab kita itu jadi pedomannya, bukan sana. Sana ngomong, bener kan? Jadi kalau sesama kita ya. Dan alhasil apa Bapak Ibu? Mereka diubahkan. Mereka bukan lagi seperti dulu. Tapi dicatat ya, hidup jemaat mula-mula mereka tekun dalam pengajaran rasul-rasul. Jadi Bapak Ibu, kalau orang Kristen, orang percaya gak mau baca firman, gak punya waktu saat teduh, sudah tanda tanya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang dikasih di dalam nama Tuhan Yesus, jangan kita merasa bahwa Tuhan yang butuh kita. Kita ini yang butuh Tuhan Bapak Ibu. Tidak bisa tidak. Tidak ada alternatif lain Bapak Ibu. Banyak jalan menuju Roma, tetapi untuk jadi kuat tetap tidak. Harus taat pada firman Tuhan. Yang ketiga Bapak Ibu, ternyata jadi penghalang besar untuk kita jadi kuat, jadi bangunan yang benar-benar layak huni, bangunan yang benar-benar dirindukan, bangunan yang selalu menyukakan hati itu, keadaan hati kita. Itu Bapak Ibu yang dikasih di dalam nama Tuhan, ternyata keadaan hati kita itu ternyata sangat berpengaruh. Bapak Ibu yang dikasih, sehingga apa? Sehingga firman itu mati sampai kapanpun, oleh siapapun Bapak Ibu ya. Yang jadi paling esensi kita dengan firman apa? Ketika kita terima firman, ya firman ini Bapak, entah itu disampaikan dengan cara yang baik, disampaikan dengan cara yang akademik, disampaikan dengan cara yang lucu, disampaikan dengan cara apapun, oleh siapapun. Intinya, apakah kita dengar firman? Apakah kita mau terima firman?
apakah kita mau dibangun oleh firman? Kenapa? Yang bisa menyelamatkan, yang bisa membangun orang percaya cuma firman. Ada 4. Yang pertama adalah memulai dengan firman. Di Mazmur 119 ayat 147. Pagi-pagi buta aku bangun dan berteriak minta tolong. Aku berharap kepada firman. Ini Daud, Bapak Ibu. Jadi bagaimana kita menjadikan firman Tuhan itu benar-benar jadi pedoman hidup, yaitu kita mulai belajar untuk apa? Untuk memulai segala sesuatu dengan firman. Jadi Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, baca firman Tuhan. Saya ingat almarhum Mazmur 119 ayat 92. Sekiranya Tauratmu tidak menjadi kegemaranku, maka aku telah binasa dalam sengsara. Jadi Daud merasa bahwa kalau dia tidak menyukai firman Tuhan, dia pasti dikalahkan, dibinasakan dalam kesengsaraan itu. Bapak Ibu yang bisa menolong Bapak Ibu adalah mempercayai bahwa firman Tuhan itu perlindungan kita. Firman Tuhan itu kekuatan kita. Firman Tuhan itu keselamatan kita. Firman Tuhan itu jalan bagi kita. Dan Daud menyadari itu. Kalau aku tidak gemar Tauratmu, aku pasti dan mempelajari dalam Kisah 17 ayat 11. Mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar. Nah, Bapak Ibu menyelidiki enggak? Ojo-ojo yang saya sampaikan ini salah loh Bapak Ibu. Ayo, yang disampaikan lain itu salah loh. Bisa enggak Bapak Ibu? Bisa. Kalau Bapak Ibu enggak cek and recheck, pas tak pleset no Bapak Ibu salah nanti kayak gimana? Ya, oh enggak mungkin karena kita sudah kenal ya. Terus kalau yang enggak, kitab suci yang diilhamkan oleh Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Bapak Ibu, Allah menanti kita ketika kita sedang berproses. Allah menanti, kita kasih garis bawah Bapak Ibu. Allah menanti ketika Allah memberitakan firman Tuhan. Allah menanti kita berproses dengan firman yang kita dengar. Jadi Bapak Ibu yang dikasih di dalam nama Tuhan, 2 slide terakhir, bahwa saya catat ini Bapak Ibu. Ada 1, 2, 3, 1, 7. Ini 7 yang bisa saya temukan. Sebenarnya mungkin bakal Bapak Ibu tapi tidak melakukan. Jadi ini ada perbandingan ya. Mendengar tidak melakukan, mendengar dan melakukan. Yang mendengar tapi tidak melakukan Bapak Ibu, itu pertama tidak menerima janji Allah. Bagaimana? Kok terima? Loh kita tidak percaya, kita suruh percaya. Ketika orang sakit, percayakah kamu? Ya aku percaya, sembuh. Dan kalau tidak percaya bagaimana Tuhan bekerja? Ada masalah kita disuruh berdoa, kita tidak berdoa. Ya bagaimana kita mendapat pertolongan Tuhan? Ada masalah kita disuruh dekat dengan Tuhan, kita tidak mau dekat dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa menerima janji Tuhan? Istilahnya kalau kita mendekat dengan Tuhan, Tuhan dekat dan Tuhan bisa menolong. Istilahnya yang sederhananya, kalau akan menerima janji. Kenapa? Karena ketika kita disuruh percaya, ya aku percaya, jadilah sesurut dengan iman. Yang berikutnya adalah mendengar tidak melakukan. Ternyata mereka tidak dapat perlindungan, tidak dalam perlindungan. Kenapa? Karena firman Tuhanlah inilah jadi perlindungan kita. Bapak Ibu klaim garansi
Tapi kalau Bapak Ibu tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan berlaku, maka garansi Anda gugur, Bapak Ibu. Garansi Anda tidak bisa diklaim. Tapi ketika kita ada sesuai dengan syarat dan ketentuan berlaku, kita klaim, rusak parah pun, tapi kita sesuai dengan ketentuan berlaku, maka diterimalah garansi itu oleh Gusti. Oh, aku loh masih tidak setia, aku Tuhan tetap tolong. Jangan begitu Bapak Ibu. Kenapa? Karena itu nanti ada masanya. Kita tidak tahu sampai kapan kita itu. Sebagai umat Tuhan kita harus hidup sesuai dengan aturan yang dari Tuhan. Yang berikutnya adalah mendengar tidak melakukan adalah mudah terombang-ambing, Bapak Ibu. Mudah terombang-ambing. Yang melakukan tidak tergoncangkan. Contohnya yaitu adalah murid-murid Kristus sendiri. Bagaimana mereka pegang teguh pengajaran Yesus dan bagaimana ketika mereka tidak tergoncangkan oleh keadaan apapun. Yang berikutnya adalah ketika mendengar dan tidak melakukan, yaitu tetap menjadi manusia lama. Yang mendengar melakukan diubahkan dibaharui jadi manusia baru. Kemasannya baru, tapi dalamnya lama. Tapi menjadi manusia baru karena melakukan firman Tuhan. Itu satu buah, kalau saya belajar tentang baru itu pensil, sama-sama jenisnya pensil, tapi pensil yang baru ini itu benar-benar punya kualitas yang jauh beda dengan pensil yang lama. Ketika firman Tuhan itu membaharui, jadi ideologi, jadi pedoman untuk berpikir, bersikap, dan bertindak. Yang berikutnya, ketika kita mendengar tidak melakukan firman Tuhan, ternyata itu bisa membuat kita tidak mengenal Allah. Ketika saya persiapkan ini, ternyata dampaknya sangat luas. Tidak mengenal Allah, tapi yang melakukan mengenal Allah tapi tidak melakukan, orang itu akan berfokus kepada dirinya. Kalau yang melakukan itu berfokus pada Tuhan. Yang terakhir, tidak menyenangkan Allah. Apalagi yang kita cari? Kenapa? Sudah kebenaran. Kita mau cari apa lagi? Jika setiap kata dalam Alkitab adalah perkataan Tuhan, maka Bapa melalui Tuhan Yesus. Karena Yesus berkata, ketika kamu melihat aku, kamu melihat Bapa. Ketika kamu mengenal aku, kamu mengenal Bapa. Dan mengenal Yesus melalui apa? Melalui Alkitab, melalui firman Tuhan. Firman Tuhan apa? Yang kita baca, yang kita sukai, yang kita gemari. Jadi tetaplah mengikut dan bersama Yesus, sama seperti yang dilakukan murid-murid di awal. Dari bangun pagi melek mata ketemu Yesus ya. Bahkan siang bersama. Seluruh hidupku mampukanku melakukan yang kau inginkan. Doa kami pribadi kepada Tuhan, Tuhan ketika kami berproses, karena kami mau
Itu bukan kepentingan pembicara, bukan kepentingan hamba Tuhan, tapi kepentingan pribadi kita dengan Tuhan. Kalau Anda tidak merespon, kalau saya tidak merespon, itu berhubungan dengan nasib hidup, itu berhubungan dengan hidup pribadi. Kalau menginjak kuat, kau harus merespon. Beri terang di hati kami, singkapkan firman Tuhan, supaya kami hamba-hamba, supaya kami jemaat melihat, mengerti untuk apa kami mengikut Engkau, untuk apa kami melayani, untuk apa kami jadi sekali. Terima kasih, terima kasih. Oh ya Allah, ya Allah. Pagi hari ini kami sudah menikmati kebenaran firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman menguatkan kami, mengingatkan kami lagi dengan buah yang baik. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu menguatkan kami, menjadikan inspirasi kami di dalam pengiringan kami kepada Engkau lebih kuat lagi, lebih mendalam lagi Tuhan. Terima kasih. Biarlah hamba-Mu yang sudah berbicara ini Tuhan, semakin hari Engkau semakin memberikan kekuatan, semakin hari Engkau semakin memberkati Tuhan, baik itu anaknya, baik itu istrinya, baik itu keluarganya. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau tidak akan pernah meninggalkan hamba, tetapi Engkau semakin hari semakin memberkati dengan melimpah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami bersama-sama yang mendengar pagi hari ini Tuhan, Engkau memberikan berkat yang melimpah dalam setiap kehidupan kami, sehingga firman-Mu tetap merema. Terima kasih Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kalau sebentar kami akan memberikan apa yang terbaik untuk Engkau melalui persembahan Tuhan. Biarlah persembahan kami dapat menjadikan kelimpahan kerajaan. Dalam kasih kemurahan Tuhan kami Yesus Kristus, semua yang percaya katakan amin.
bukti Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kami. Banyak hal yang kami harus hadapi dalam hidup ini, kesusahan, kepahitan, bahkan kami percaya Tuhan, apapun terjadi Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Terima kasih Tuhan buat ibadah yang diberkati Tuhan pada pagi hari ini. Kami sudah memuji Engkau, kami sudah menyaksikan kebaikan Tuhan, bahkan firman-Mu yang begitu indah, yang begitu manis, yang begitu Tuhan memberikan kami satu pengetahuan. Benar-benar Tuhan, kalau kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang senantiasa mendengar firman-Mu, yang senantiasa mau duduk diam, mendekatkan diri kepada Tuhan, bahkan yang senantiasa memuliakan nama-Mu dengan segala keberadaan kami. Kami percaya Tuhan, janji Tuhan ya dan amin. Kami mau bertumbuh sebagai tanaman dari Tuhan yang bertumbuh subur, yang ditanam di tempat yang baik Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Ajar kami Tuhan senantiasa semakin cinta akan Tuhan, semakin sungguh di dalam Engkau saja. Dunia boleh mengatakan sulit, tetapi tuh bagi Tuhan tidak ada yang sulit. Kami terus dipelihara, kami terus ditolong. Kami sembah adalah Allah yang berjanji dan selalu menepati janjinya dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Kau tolong setiap pelayan Tuhan yang ada pada pagi hari ini, yang memimpin dalam pujian, song leader, singer, pemain musik, bahkan hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, pakai dengan lebih luar biasa lagi untuk kemuliaan nama-Mu. Bahkan setiap kami yang hadir pada pagi hari ini, kami tidak tahu apa yang menjadi masalah kami, tetapi kami tahu Tuhan Allah mengerti setiap keberadaan kami masing-masing, sehingga kalau kami pulang dari tempat ini tidak seperti waktu kami datang. Kami pulang dengan membawa kemenangan, kami pulang dengan membawa pengharapan, kami pulang dengan membawa Tuhan sukacita daripada-Mu, sehingga sukacita Tuhan selalu melimpah dalam kehidupan kami. Kami hidup dalam dunia, tapi kami percaya kuasa surga kami. Terima kasih Tuhan, berakhirlah ibadah yang diberkati Tuhan. Kami angkat tangan kami bersyukur kepada-Mu. Kiranya kasih kemurahan Tuhan, damai sejahtera, pertolongan, perlindungan, penyertaan, bahkan tuntunan dari kuasa Roh Kudus-Mu menyertai, menolong, memberkati setiap kehidupan kami. Keluarga, anak, cucu, menantu kami diberkati. Bahkan apa yang kami kerjakan dengan tangan kami, Tuhan buat berhasil. Mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan datang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih pancen akeh masalah, kadang tekane gonta ganti. Ojo